Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Tuan Chen, aku dengar Anda memenangkan peringkat pertama dalam kompetisi bukan? Daji berkata dengan gembira. Chen Ping mengangguk. Aku tidak berharap kamu mendapat informasi yang baik. Tuan Chen, kali ini peringkat pertama pasti mendapatkan banyak sumber daya. Aku harap Anda tidak mengabaikan kami sebagai saudara. RG tersenyum dan menatap Chen Ping. Jangan khawatir, bergaul saja denganku dan makan 9 kali dalam 3 hari. Chen Ping menepuk bahu RG. Aku baru saja berkata, Tuan Chen tidak akan mengabaikan kami, dan kami akan mengikuti Tuan Chen sampai mati. Sanji berkata dengan bersemangat. Lagi pula, lebih baik bergaul dengan Chen Ping daripada mencuri seperti mereka. Oke, kita akan meninggalkan Kabupaten Jialing. Kalian juga harus berkemas. Chen Ping berkata kepada 3 pahlawan pencuri hantu. Tuan Chen, kemana kita akan pergi? Kembali ke Jade Cauldron? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tertegun dan berkata, harta karun? Harta karun apa? Bagaimana kamu tahu? Kamu harus tahu bahwa Chen Ping tidak pernah memberitahu siapapun tentang rencana berburu harta karun itu. Hanya Putri Jialing yang mengetahuinya. Kenapa berita ini sampai keluar? Tapi sekarang Daji benar-benar tahu tentang harta karun itu, tapi dia tidak tahu apakah harta yang dia sebutkan itu yang dicari Chen Ping. Banyak orang tahu bahwa ada seorang pria bernama Wat yang mengatakan dia memiliki peta harta karun dan menjualnya. Banyak orang di luar kota ini telah membeli peta harta karun pria itu, dan kudengar harganya tidak murah. Kata Daji. Ya, itu sangat mahal. Dan Wat ini mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator pemurnian tubuh kuno, dan harta itu milik keluarga pemurnian tubuh kuno mereka, dan sudah bertahun-tahun. Dia mengaku mengetahui lokasi persis dari harta karun itu. Tapi meski begitu, banyak orang berbondong-bondong untuk membeli, orang ini sudah menghasilkan banyak uang. RG berkata dengan iri. Wah, Tong Ubin? Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa hubungan antara Wat dan Tong itu, mengapa seorang kultivator pemurnian tubuh kuno muncul lagi. Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan? Nama orang ini Wat, bukan Nuat. Daji berkata kepada Chen Ping. Oh, kalian bawa aku untuk menemui Wat sekarang, kata Chen Ping. Chen Ping ingin melihat siapa Wat ini, bagaimana dia mendapatkan peta harta karun, dan melihat apakah orang ini benar-benar seorang pembudidaya pemurnian tubuh kuno. Tuan Chen, aku menyarankan Anda untuk tidak pergi. Orang ini terlalu gelap. Peta harta karun berharga 100 juta koin spiritual. Biaya masuk untuk mengantri saja berharga 10 juta, jangan sampai tertipu olehnya. Daji menghentikan Chen Ping untuk menemui Wat. 100 juta koin spiritual, apakah orang ini gila? Seru Liu Ruyan setelah mendengar ini. Peta harta karun yang tidak diketahui kebenaran dan keasliannya, bisa dijual seharga 100 juta koin spiritual. Orang ini jelas sudah banyak menipu, bahkan bisa menjual ke banyak orang sekaligus. Dari sudut pandang ini, orang ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Semakin banyak kasusnya, semakin banyak yang harus kita lihat. Untuk dapat menjual harga setinggi itu, peta harta karun ini harus memiliki tingkat keaslian tertentu. Kata Chen Ping. Chen Ping, tapi kita tidak memiliki satu koin roh pun sekarang, sumber daya itu diambil oleh tetua ketiga. Kata Liu Ruyan. Chen Ping tersenyum ringan. Jangan khawatir, kami memiliki uang untuk apapun yang kami inginkan,
selama aku berbicara dengan orang-orang di Kabupaten Jialing, aku yakin mereka akan memberikannya kepadaku. Putri dari Kabupaten Jialing pasti akan memberikannya padanya. Dan 100 juta koin spiritual, bagi Kabupaten Jialing, adalah jumlah yang kecil. 3 pencuri hantu membawa Chen Ping dan Liu Ruyan untuk menemukan Wat. Segera beberapa orang tiba di halaman kecil yang agak rahasia. Halaman kecil itu tidak terlalu besar, tetapi ada 2 orang yang berjaga di depan pintu. Melihat Chen Ping dan yang lainnya mendekat, dia menghentikannya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Daji melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, kami di sini untuk membeli peta harta karun." "Datang untuk membeli peta?" Penjaga itu memandang Chen Ping dan yang lainnya, lalu berkata, "Apakah kamu tahu aturan untuk biaya masuk 10 juta koin roh?" "Ya, ya." Daji mengangguk berulang kali, dan kemudian menatap Chen Ping. Chen Ping tidak memiliki koin roh, jadi dia hanya bisa melihat Liu Ruyan. Koin roh yang dimenangkan Chen Ping di atas ring semuanya diberikan kepada Wagang. Liu Ruyan mengeluarkan 10 juta koin roh dan menyerahkannya, dan kedua penjaga melepaskan mereka. "Silahkan masuk." Mereka pun memasuki halaman, berjalan beberapa langkah hingga sampai di ruang tamu. Ketika Chen Ping dan yang lainnya masuk ke ruang tamu, mereka menemukan bahwa sudah ada orang di ruang tamu. "Aku melihat 2 pria dan seorang wanita berjalan di ruang tamu, dan mereka bertiga sepertinya tidak saling kenal." Melihat Chen Ping dan yang lainnya masuk, ketiganya menilai kultivasi Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan tingkat tinggi, jadi mereka tidak ada yang peduli. Dan Chen Ping juga melihat ketiga orang di depannya, semuanya adalah kultivator tahap 5 di alam tubuh komposit. Dengan kekuatan seperti ini, mereka bisa dianggap sebagai andalan di sekte biasa. Namun, Chen Ping tidak merasakan nafas latihan tubuh kuno dari ketiga orang tersebut, yang membuktikan bahwa ketiga orang ini bukanlah Wat, dan mereka datang untuk membeli peta harta karun. Chen Ping dan yang lainnya duduk di suatu tempat sambil menunggu Wat muncul. Setelah menunggu beberapa saat, Chen Ping melihat 2 orang lagi masuk. Keduanya tampak sombong, dengan pisau besar di pinggang mereka, dan pakaian mereka sama persis. Mereka seharusnya bersaudara dari sekte yang sama. Basis kultivasi kedua orang ini berada di tahap 6 dari alam tubuh komposit, yang dianggap sebagai kondisi tertinggi di ruangan ini. Saat melihat 2 orang ini, 2 pria dan 1 wanita yang baru saja duduk di ruang tamu menjadi sedikit gugup. Lagi pula, mereka semua ada di sini untuk membeli peta harta karun. Ketika saatnya tiba untuk menemukan harta karun itu, pasti akan ada konflik. Orang dengan kekuatan tingkat tinggi pasti akan berdiri di akhir. Keduanya masuk, dan setelah dengan santai melihat orang-orang di ruang tamu, mereka juga menemukan tempat duduk. Beberapa menit berlalu, dan Wat masih belum muncul, tetapi saat ini 3 orang lagi masuk. Ada 2 pria dan 1 wanita, tetapi ketika ketiga orang ini masuk, Chen Ping tercengang sesaat. Karena di antara 2 pria dan 1 wanita, Chen Ping mengenal 2 orang, yaitu Si Tiqiao dan wanita tua dari sekte Fei Tian. Di antara mereka adalah seorang pemuda berbaju putih, tetapi tampaknya statusnya lebih tinggi daripada Si Tiqiao yang lebih tua. Si Tiqiao dan wanita tua itu berada di belakang pemuda itu, seperti pengikut. Pemuda ini adalah Ji Yun, putra tertua dari sekte Fei Tian, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Chen Ping melihat Ji Yun dan merasa sedikit terkejut. Ji Yun ini tidak terlalu tua, tapi dia sudah mencapai tahap 7 dari alam tubuh komposit. Pada usia ini, mencapai tahap 7 dari alam tubuh komposit dianggap sebagai keberadaan yang langka. "Chen Ping, kamu di sini?"
Si Tikiao mengerutkan kening saat melihat Chen Ping dan yang lainnya. Penatuasi, apakah Anda kenal orang ini? Ji Yun bertanya pada si Tikiao. Tuan Ji, orang ini adalah orang yang diam-diam melepaskan Pterosaurus berkepala 3 kita, dan... Si Tikiao membisikkan beberapa patah kata di telinga Ji Yun. Chen Ping dapat menebak apa yang si Tikiao dan Ji Yun bicarakan. Oh, tahap 2 dari alam tubuh komposit, ada keterampilan seperti itu? Pada saat itu, Ji Yun memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping yang berada di tahap 2 dari alam tubuh komposit bisa mendapatkan buah guntur langit. Tuan Ji, anak ini bisa melompati barisan dan bertarung, jadi jangan anggap enteng. Kata si Tikiao. Melompati? Aku tidak takut sama sekali. Ji Yun mendengus dingin, lalu memalingkan matanya ke tubuh Liu Ruyan. Gadis kecil, lihat wajahmu, dari mana asalmu? Apakah kamu ingin bermain dengan tuan ini? Bajingan, tidak tahu malu. Kata Liu Ruyan sambil melirik Ji Yun. Hahaha, ceweknya cukup galak, tapi aku suka seperti ini. Ji Yun menatap Liu Ruyan dengan seringai dan berkata, Saudaraku, aku putra tertua dari Sekte Fei Tian. Jika kamu mengikutiku, aku jamin kamu akan mendapat makanan dan minuman yang enak, yang lebih baik daripada mengikuti pria tahap 2 dari alam tubuh komposit. Jui. Liu Ruyan meludah keras. Chen Ping menatap Ji Yun dengan dingin dan bertanya, apakah kamu mencari kematian? Ji Yun tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang aku mencari kematian? Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan? Tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa meladenimu dengan satu tangan. Kata Ji Yun, dan dia akan menyerang Chen Ping. Tapi si Tikiao di belakang buru-buru menghentikan Ji Yun dan berkata, Tuan Muda Ji, Anda harus tenang. Ini adalah Kabupaten Jialing, Anda tidak bisa bertarung secara pribadi. Orang ini sengaja mencoba memprovokasi Anda agar Anda melakukan sesuatu padanya. Kita jangan terpancing. Jika Kabupaten Jialing mengetahui ada pertarungan pribadi, setidaknya mereka akan diusir, dan paling buruk mereka akan dihukum. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia menarik kembali tangannya. Sambil melambai dan menatap Chen Ping dengan dingin. Nah, kamu boleh saja arogan di Kabupaten Jialing. Jika kamu meninggalkan Kabupaten Jialing, lihat bagaimana aku akan membunuhmu yang berani melepaskan Pterosaurus berkepala 3 dari Sekte Fei Tian kami, kamu mencari kematian. Apa? Kamu tidak berani melakukannya? Kata Chen Ping dengan ekspresi jijik. Apakah kamu berani melakukannya? Jika kamu berani, maka pukul aku, ayo, ayo. Ji Yun mendekatkan wajahnya dan membiarkan Chen Ping memukulnya. Ji Yun yakin bahwa Chen Ping tidak akan berani melanggar aturan Kabupaten Jialing. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping saat ini sama sekali tidak takut dengan aturan Kabupaten Jialing. Lagi pula putri dari Kabupaten Jialing memohon sesuatu padanya. Bahkan jika dia melanggar aturan Kabupaten Jialing, dia tidak akan dihukum dengan cara apapun. Tepat ketika Ji Yun mendekatkan wajahnya, Chen Ping tiba-tiba menamparnya. Plak! Suara pedas tangan Chen Ping menamparkan wajah Ji Yun dengan keras. Segera setelah itu, Chen Ping menendang dada Ji Yun. Ji Yun ditendang dengan keras, tanpa perlawanan sedikit pun, dia ditendang keluar dalam sekejap dan tubuhnya jatuh ke halaman. Semua orang yang hadir terkejut,
menatap Chen Ping dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka Chen Ping akan berani melakukan sesuatu di Kabupaten Jialing. Tuanku, tuanku. Siti Qiao dan wanita tua itu bergegas membantu Ji Yun berdiri. Chen Ping bangkit dan berjalan keluar. Orang lain di ruang tamu juga keluar, ingin melihat leluconnya. Ah, bajingan, kamu benar-benar berani melakukan ini. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ji Yun meraung dengan marah. Di depan begitu banyak orang, dia adalah tahap 7 dari alam tubuh komposit, tetapi dipukuli Chen Ping, tahap 2 dari alam tubuh komposit, ditampar, dan dia mengangkatnya. Siti Qiao berkata sambil menarik Ji Yun dengan kuat. Tuanku, Anda harus tenang, jangan lakukan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, orang-orang dari Kabupaten Jialing pasti akan segera datang. Pada saat ini, beberapa penjaga Kabupaten Jialing dengan baju besi bergegas masuk dengan membawa senjata. Siapa yang berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing? Salah satu penjaga bertanya dengan marah. Siti Qiao menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Itu dia yang memukuli tuan muda kami." Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum